Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita ketemu lagi dengan pembelajaran matematika bersama saya, Arifatul Khairiyah, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Apa itu sistem persamaan linear 3 variabel? Di sini biasa disebut dengan SPLTV, diartikan sebagai kumpulan persamaan linear yang memuat 3 variabel dengan bentuk umum A1X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan D1 atau dan sampai seterusnya di sini, di mana dia memiliki 3 variabel dan dinamakan sistem karena dia memiliki lebih dari satu persamaan linear 3 variabel dengan A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3 adalah bilangan real. Bagaimana penerapan pada soal? Perhatikan contoh berikut. Cara menyelesaikan SPLTV itu ada 3 cara, yaitu dengan cara substitusi atau menyelesaikan persamaan dengan cara memasukkan atau mengganti salah satu persamaan ke dalam persamaan lain, kemudian mengeliminasi atau menghilangkan salah satu variabel yang ada, kemudian dengan cara campuran, artinya kita menyelesaikan persamaan dengan menggunakan 2 cara sekaligus, yaitu cara substitusi dan eliminasi. Perhatikan contoh. Jika diketahui sistem persamaan linear seperti ini, maka apa yang pertama kali kita lakukan? Yang pertama kali adalah kita akan memberi nama semua persamaan linear 3 variabel ini. Saya beri nama X plus 6Y dikurangi Z sama dengan 12 dengan nama persamaan 1. Kemudian pada persamaan kedua 3X ditambah 2Y ditambah 5Z sama dengan 12, saya beri nama persamaan 2, dan yang terakhir adalah X tambah Y ditambah Z sama dengan 4, saya beri nama persamaan 3. Setelah kita memberi nama, maka langkah selanjutnya adalah kita akan mengeliminir salah satu variabel dengan menggunakan 2 persamaan tersebut di atas. Misal, saya boleh menggunakan 1 dengan 2, atau 1 dengan 3, atau 2 dengan 3. Terserah kalian. Nah, di sini saya akan menggunakan persamaan 1 dan 2. Dan yang akan saya hilangkan adalah variabel X. Dari 3 variabel, saya ubah menjadi 2 variabel dengan cara menghilangkan 1 variabel. Saya hilangkan variabel X. Maka, jika saya ambil 2 persamaan, 1 dan 2, bentuknya seperti ini, cara menghilangkannya adalah kita akan menyamakan. Pada persamaan 1, saya kalikan 3, dan pada persamaan 2, saya kalikan 1. Sehingga, pada persamaan 1 menghasilkan X dikalikan 3 menjadi 3X, 6Y dikalikan 3 menjadi 18Y, dan negatif Z dikalikan 3, negatif Z, dan 12 dikalikan 3 sama dengan 36. Bagaimana dengan persamaan yang kedua? Jika dikalikan 1, maka hasilnya tetap. Nah, supaya 3X dengan 3X yang berada di bawah hilang, maka di sini saya kurangkan. Sehingga 3X dikurangi 3X hilang, dan 18Y dikurangi 2Y menjadi 16Y, negatif Y dikurangi 5Z menjadi 8Z, dan 36 dikurangi 12 sama dengan 24. Nah, langkah selanjutnya tetap kita masih menghilangkan variabel X. Kenapa? Karena yang angka 3 belum kita operasikan. Sehingga saya mengambil 1 dengan 3. Nah, 1 adalah ini. Kemudian yang ketiga adalah X ditambah Y ditambah Z. Di sini untuk variabel X-nya sudah sama,
maka saya tinggal mengurangkan saja sehingga menghasilkan suatu persamaan linear dua variabel, yaitu 5Y dikurangi 2Z sama dengan 8. Dari sini saya beri nama persamaan 5. Saya mempunyai dua persamaan dari 3 variabel menjadi 2 variabel. Saya akan mengeliminir persamaan linear yang 2 variabel, yaitu 16Y dikurangi 8Z sama dengan 24 dan 5Y dikurangi 2Z sama dengan 8. Mana yang harus kita samakan supaya mudah untuk menghilangkannya? Di sini saya mengambil 8Z. Karena apa? Karena di sini saya mengalikannya dengan sedikit angka. Nah, di persamaan saya 1, saya cukup mengalihkan dengan 1. Di persamaan 2, saya mengalikannya dengan 4. Sehingga menghasilkan suatu persamaan. Pada persamaan 1 tetap karena dikalikan 1. Pada persamaan 2, saya kalikan 4 menjadi 20Y dikurangi 8Z sama dengan 32. Supaya negatif 8Z dengan di bawahnya hilang, maka di sini saya beri tanda dikurangi. Sehingga menghasilkan 16Y dikurangi 20Y adalah negatif 4Y dan 24 dikurangi 32 adalah negatif 8. Sehingga Y-nya sama dengan 2. Kita sudah mempunyai satu variabel saja, sehingga untuk menghasilkan nilai variabel lainnya, kita bisa mensubstitusi nilai Y ini ke dalam salah satu persamaan dua variabel. Saya ambil Y sama dengan 2, saya substitusi pada persamaan 1 di sini. Di mana di sini saya beri nama persamaan 4. Maka 16 dikalikan 2 dikurangi 8Z sama dengan 24. Selanjutnya 16 kalikan 2 32, negatif 8Z dan sama dengan 24, sehingga negatif 8Z sama dengan 24 dikurangi 32 adalah negatif 8. Z-nya sama dengan 1. Kita lanjutkan, karena kita sudah mempunyai nilai Y dan nilai Z, maka yang belum kita punya adalah nilai X. X itu berada di persamaan linear 3 variabel, sehingga saya harus memasukkan di salah satu yang 3 variabel. Saya ambil di persamaan 3, karena mudah angkanya kecil, sehingga saya masukkan X ditambah Y-nya 2 ditambah Z-nya 1 sama dengan 4. Sehingga bisa ditentukan bahwa X itu sama dengan 1. Jadi kesimpulan dari sistem persamaan linear 3 variabel di samping ini adalah X-nya 1, Y-nya 2, Z-nya 1. Bisa dicek apakah yang kita tentukan ini sudah benar atau salah. Misal X-nya 1, kita masukkan ke dalam persamaan. X-nya 1 ditambah 6 kali 2, 12 ditambah 1, 13 dikurangi Z-nya 1 sehingga sama dengan 12. Betul kan? Ya, baik. Sekarang bagaimana jika soal itu soal yang berhubungan dengan konteks faktual? Nah, di sini kita disuruh menerjemahkan soal faktual yang berhubungan dengan sistem persamaan linear 3 variabel ke dalam kalimat matematika. Bagaimana? Ini soalnya. Bacaannya adalah, Bu Sari mempunyai uang pecahan 5 ribuan, 10 ribuan, dan 20 ribuan.
Jumlah uang tersebut adalah Rp160.000. Uang pecahan 10 ribuan 6 lembar lebih banyak daripada uang pecahan 5 ribuan. Banyak lembar uang pecahan 20 ribuan 2 kali banyak lembar uang pecahan 5 ribuan. Jika X menyatakan banyak lembar uang 5 ribuan dan Y menyatakan banyak lembar uang 10 ribuan dan Z menyatakan banyak lembar uang 20 ribuan, maka SPLTV yang menyatakan hubungan pecahan uang tersebut adalah jumlah uang Bu Sari adalah 160.000. Bagaimana ilustrasinya? Nah, di sini jumlah semua uangnya tadi kan ada 5.000, 10.000 dan 20.000. Berapa yang harus saya tambahkan uang 5.000? 10.000-nya berapa? Dan 20.000-nya berapa? Sehingga hasilnya itu adalah 160.000. Kalau saya misalkan 5.000 itu adalah X dan 10.000 itu adalah Y serta 20.000 saya namakan Z, jumlah total uang Ibu Sari adalah 160.000, di mana di situ ada uang 5 ribuan, kemudian 10 ribuan dan 20 ribuan. Sehingga berapa yang Ibu Sari punya untuk uang 5 ribuan, berapa 10 ribuan, dan berapa 20 ribuan. Sehingga totalnya adalah 160.000. Pada soal disebutkan bahwa uang 5.000 dilambangkan dengan X, 10.000 dilambangkan dengan Y, dan 20.000 dilambangkan dengan Z. Sehingga bisa dituliskan dalam bentuk persamaan 5.000X ditambah 10.000Y ditambah 20.000Z sama dengan 160.000. Sehingga bisa disederhanakan dengan membagi masing-masing dengan 5.000, yaitu 5.000X bagi 5.000 menjadi X, ditambah 10.000 dibagi 5.000 menjadi 2Y, ditambah 20.000 dibagi 5.000 adalah 4Z, dan 160.000 dibagi 5.000 adalah 32. Dan ini menjadi suatu persamaan linier 3 variabel, saya beri nama persamaan 1. Uang pecahan 10 ribuan 6 lembar lebih banyak daripada uang pecahan 5 ribuan. Nah, 10 ribuan sama dengan 6 ditambah 5.000. Kalau 10.000 itu Y dan 5.000 itu X, maka bisa saya tulis Y sama dengan 6 ditambah X. Atau bisa saya tulis negatif 6 sama dengan X dikurangi Y. Bisa ditulis juga seperti ini. Baik, kemudian yang berikutnya bagaimana? Jika banyak lembar uang pecahan 20 ribuan, 2 kali banyak lembar uang pecahan 5 ribuan, maka bisa dituliskan menjadi 20.000 itu akan sama dengan 2 kali dari uang 5.000. Sehingga kalau 20.000 itu Z dan 5.000 itu X, bisa saya tulis Z sama dengan 2X. Atau boleh kita tulis menjadi 2X dikurangi Z sama dengan 0. Jadi bisa kita simpulkan tadi kita sudah mempunyai 3 persamaan. Persamaan yang pertama yang mana? Persamaan yang pertama adalah X ditambah 2Y ditambah 4Z sama dengan 32. Kemudian persamaan yang kedua adalah X dikurangi Y sama dengan negatif 6. Dan persamaan yang ketiga adalah 2X dikurangi Z
sama dengan 0. Demikian tadi pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat, jangan lupa bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.